Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Aminullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Astaghfirullahalazim. 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 Halazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam kajian malam ini. Kita akan membahas kajian tanya jawab dari beberapa murid di berbagai daerah. Oke. Tujuan diadakan kajian sesi tanya jawab ini, kami berharap supaya semua murid agar lebih paham di dalam mengamalkan apa yang sudah diajarkan di dalam ilmu perguruan kita yang tercinta ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungannya, selalu diberi kekuatan istiqomah di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sholat berjamaah apa sholat sendiri-sendiri itu lebih baik bagi sesama yang masih awam, ya? Karena sama-sama belum mengerti sejatinya sholat. Karena kebanyakan orang yang ketinggalan jamaah menepuk orang sholat yang di depannya. Baik, itu yang pertama. Jadi di sini intinya sholat berjamaah apa sholat sendiri itu yang baik. Yang baik ketika ada kesempatan, ketika ada waktu untuk berjamaah, yang lebih baik berjamaah. Walaupun kita berjamaah dengan orang yang masih awam, yang belum paham masalah tentang sholat yang sejati, ya. Kenapa lebih baik berjamaah ketika ada kesempatan dan waktu? Karena Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid, ya. Itu perintah Allah Ta'ala. Jadi di samping itu, ketika kita berjamaah, kita ini akan saling menguatkan antara muslimin muslimat yang satu dengan yang lainnya, ya. Karena dengan ibadah kita akan semakin mempunyai semangat
ya, itu tadi. Ya walaupun kita bersama orang yang masih awam atau yang belum paham. Justru dengan seperti itu diharapkan kita yang sudah belajar ilmu makrifat yang pertama bisa belajar mengayomi, belajar membimbing umat. Tidak apa-apa, nanti setelah selesai sholat kita mengulangi lagi sendiri di masjid, itu juga tidak apa-apa. Kalau tidak kita makmurkan masjid, nanti semakin lama masjid akan sepi. Jadi siapa yang mau memakmurkan kalau bukan kaum muslimin dan muslimat itu sendiri, ya. Jadi lebih baik untuk berjamaah ketika ada kesempatan, ketika ada waktu. Yang kedua, mau bertanya bab sholat. Seumpama sudah niat lillahi ta'ala, terus pada pelaksanaannya belum bisa fokus. Seperti itu sholatnya apakah diterima atau tidak? Usaha saya selama ini apakah sia-sia? Berarti seumpama sewaktu-waktu dipanggil Gusti Allah belum punya bekal. Mohon petunjuknya. Jadi begini, masalah sholat ini hukumnya wajib, ya. Ketika kita dipanggil, kita berangkat untuk mengerjakan, itu satu tanda bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diterima. Semua sholat pasti diterima, ya. Akan tetapi, nah ini, ketika sudah diterima, nanti dinilai, ya. Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Ini berangkat sholat dengan terpaksa atau ikhlas. Ini berangkat sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau karena cinta atau karena rindu. Nilainya beda, ya. Ini berangkat sholat karena perlu atau ikhlas lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi semuanya pasti diterima. Tapi penilaiannya di sisi Allah Ta'ala itu nanti yang berbeda-beda. Ada yang diridhoi, ada yang dikembalikan. Jadi jangan khawatir, asal kita mau berangkat untuk mengerjakan sholat pasti diterima. Dan itu pasti ada nilainya. Berbeda dengan yang dipanggil tidak mau mengerjakan sama sekali, atau malah meninggalkannya, atau malah menyepelekan perintah Allah Ta'ala. Itu beda sekali, ya. Itu sudah merupakan dosa besar, ya, karena sudah akhir balik. Karena sholat ini wajib hukumnya, ya. Makanya terus perbaiki sholat 5 waktu kita, terus perbaiki sholat 5 waktu kita, terus perbaiki, ya. Karena itu kita yang memerlukan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Asal kita mengerjakan ikhlas lillahi ta'ala, berangkat penuh dengan kerinduan, berangkat penuh dengan cinta, Allah akan menilai dan menilainya yang terbaik di sisinya, ya. Jadi terus berusaha, jangan putus asa, ya. Tidak ada kata untuk terlambat
ketika kita belajar memperbaiki segala sesuatu yang belum baik di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Terus diperbaiki, ya. Pasti diterima. Pasti ada nilainya. Diperbaiki terus gitu. Oke, kita berangkat sholat lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaannya, keberhasilan sholatul daim itu apa atas usahanya murid, karena amaliyah murid, apa semua sudah menjadi kehendak Gusti Allah? Maksud saya, ada murid yang cepat bisa, ada juga yang sudah lama tapi belum bisa. Nah, ini. Jadi keberhasilan sholatul daim itu atas dasar usaha murid itu sendiri, okay? Karena amaliyah murid itu dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau murid sudah diajarkan cara mencari ridhonya Allah Ta'ala, lalu murid itu tidak mau mengerjakan, yaitu yang rugi murid itu sendiri sebetulnya. Sudah diberi kunci, tidak dipakai kunci itu, ya. Jadi sudah sering kita ungkapkan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama selalu bersyukur, ya. Mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Caranya apa? Itu tadi, mengisi setiap gerak keluar masuk nafas kita dengan ibadah. Itulah dikatakan dengan ibadah rohani merupakan sholatul daim. Itu yang pertama, bersyukur. Oke? Jadi bersyukur ini bukan hanya ketika kita menerima sesuatu yang bersifat material, ya. Itu kenikmatan yang luar biasa ini tadi. Adanya nafas, adanya kita. Tiada nafas, tiada kita. Ketika sudah diadakan, syukuri. Ya. Karena kebanyakan murid ini sudah diajarkan di majelis, nanti pulang ke rumah disimpan itu ilmunya di lemari, nggak dipakai. Itu yang repot. Sudah diajarkan, jalankan, nyatakan, bersyukur. Kalau kita mau bersyukur, yang pertama kita akan ditambah kenikmatan kita, rezeki kita, kesehatan kita diperbaiki, mendapatkan ridhonya. Yang pertama itu tadi, bersyukur. Yang kedua, banyak istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita banyak dosa, banyak khilaf. Kalau tidak mau istighfar, nggak mau mohon ampun, berarti kita melebihi batas. Istighfar, banyak istighfar. Dengan istighfar Allah akan ridho juga. Terus banyak menolong sesama, banyak berbuat kebaikan, seperti itu. Yang dilarang Allah jangan diterjang, yang dilarang Allah dijauhi, yang diperintahkan Allah jalankan. Nah, sunnah Rasulullah ikuti. Nah itu, insya Allah nanti akan sampai sholatul daim kita, ya. Dikatakan berhasil. Berhasil itu dimana kita diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kita menjalankan sholatul daim, kalau kita belum dapat rasa, harus kita koreksi bagaimana cara bersyukur kita.
Sudah benar apa belum? Bagaimana istighfar kita, ya? Sudah atau belum? Dengan benar, ya? Apakah kita sudah banyak beramal kebaikan? Apakah kita sudah banyak berbuat kebaikan dengan sesama? Apakah kita sudah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah kita sudah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dikoreksi. Oh, saya belum dapat rasa. Berarti pasti ada yang kurang. Ya, pasti ada yang kurang, dikoreksi lagi. Kurang jernihnya hati, kurang jernihnya pikiran, kurang jernihnya angan-angan kita. Kita berangkat dengan sholatul daim dengan pamrih agar bisa begini, agar bisa begitu, ya. Agar bisa begini, agar bisa begitu. Jangan. Sholatul daim ini suci. Ya. Rasa itu suci sekali. Makanya belum akan diberikan rasa kesucian sebelum kita menuju ke dalam kesucian itu sendiri. Maka bersihkan semua kotoran yang ada di dalam hati kita. Nggih, mudah kok. Kalau kita mau mengikuti anjuran dari pembimbing kita di perguruan, mudah. Tapi yang membuat sulit biasanya murid itu sendiri. Disuruh membersihkan hatinya, disuruh membersihkan pikirannya, disuruh membersihkan angan-angannya, disuruh membersihkan ucapannya. Jangan sampai menyakiti hati orang. Susah. Ya. Kalau sekiranya kita berbicara ini nantinya menyakiti orang, lebih baik diam. Lebih baik berzikrullah, mengingat Allah, istighfar, mohon ampun, ya. Itu lebih baik daripada kita mengucap tapi menyakiti, ya. Jadi itu. Jadi dari pagi bangun tidur, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin agar nanti malamnya kita ibadah sholatul daim diberikan rasa, ya. Belajar murid yang lama dengan yang baru sama aja, ya. Siapa yang rajin belajar, siapa yang rajin mengikuti apa anjuran-anjuran dan arahan pembimbingnya, insya Allah akan cepat perjalanannya, ya. Seperti itu. Jadi ini tergantung usaha murid itu sendiri, ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ya caranya kita menjalankan ibadah sholat subuh tepat waktu? Apalagi saya akhir-akhir ini sering telat sholatnya. Nah, ya. Jadi tip dan triksnya, yang pertama kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bahasa kita. Minta tolong. Ya Allah, tolong hamba agar dapat menjalankan sholat subuh dengan tepat waktu. Tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah. Itu terus, ya. Minta tolong sama Allah. Karena ibadah ini bisa berjalan dengan istiqomah karena Allah yang memberikan kekuatan istiqomah itu sendiri. Barang siapa dicintai Allah, maka dia akan diberikan kekuatan istiqomah ibadah. Barang siapa dicintai Allah, maka dia akan selalu dibantu untuk bangkit kembali, untuk bangkit berhijrah kepada cahaya yang lebih terang lagi, ya. Itu yang dicintai Allah
Subhanahu wa ta'ala ya. Minta tolong ya. Itu yang pertama sama Allah. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Ya. Terus yang kedua diatur jadwal istirahatnya ya. Jangan bergadang terlalu malam ya. Diatur waktunya bagaimana kita bisa bangun sepertiga malam ya. Setelah itu bagaimana kita bisa sholat subuh. Kalau takut terlewat, sedikit lagi, sebentar lagi menjelang sholat subuh, pertahankan. Sayang ya. Karena sholat itu luar biasa ya, seperti itu. Perbaiki lagi amal ibadahnya. Pertanyaan selanjutnya ya, dari Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tanya guru, untuk sholatul daim pelaksanaannya waktunya setelah apa ya? Mohon petunjuknya. Nah, yang belum paham, sholatul daim ini dijalankan setelah selesai sholat 5 waktu ya. Seandainya selesai sholat isya ya, membaca zikir, membaca wirid, baca sholawat, selesai, nah baru kita sholat daim ya. Kapan aja, yang penting setelah sholat 5 waktu. Karena sholatul daim ini menyempurnakan sholat 5 waktu. Bukan berarti 5 waktu tidak sempurna ya. 5 waktu sempurna secara syariat ya. Tapi secara hakikat kita belum ibadah. Karena syariat itu sholatnya badan jasmani ya. Maka kita diperintahkan untuk sholat itu jasmani dan rohani kita. Makanya setelah kita lengkap sholat secara zahir, kita lengkapi lagi secara batiniyah, secara rohaniyah, ibadah Nur Muhammad batin kita dijalankan. Makanya diajarkan sholatul daim ya. Ketika setelah selesai engkau sholat, maka ingatlah kepadaku ketika duduk, ketika berdiri dan ketika berjalan. Itulah sholatul daim. Paham Bapak Ibu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Insyaallah. Ada lagi nih pertanyaan. Apakah perlu berpantangan makanan di dalam menjalankan puasanya ilmu di dalam perguruan? Contohnya seperti tidak memakan makanan yang bernyawa atau tidak memakan makanan yang berdaging. Nah, ini mohon penjelasannya. Jadi di dalam perguruan kita, puasanya ilmu ialah menahan segala sesuatu yang sifatnya tidak baik, menahan segala sesuatu yang sifatnya merusak, menahan segala sesuatu yang sifatnya liar dan tidak terkendali. Jadi puasa kita ini bukan puasa yang menjauhi berpantangan makanan, bukan ya. Jadi murid bukan diajarkan untuk tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan telur.